Jadi dulu orang Yahudi mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengolok-olok baginda Nabi. Apa kata orang Yahudi? Nah ini Muhammad nih gimana nih? Ndak fair Muhammad. Kiblat kita Baitul Maqdis, dia ikuti berkiblat ke sana, kata orang Yahudi. Sementara Tuhan yang disembah bukan Tuhannya kita. Berembe Muhammad nih. Kiblat tejak turutna, agaman tejendekna turut. Hingga orang Yahudi berkata apa? Muhammad makin berembe entan tesila. Adik tepada solah, adik tepada bagus, adik tepada sopo angan teselapu. Berembe lamun seminggu kami nyembah Tuhan sida, seminggu sida nyembah Tuhan kami. Nyocok ke pendek lamun mani. Tetenak Rasulullah seminggu menjadi agama Yahudi, seminggu balik lagi Muslim. Kami juga begitu, kata orang Yahudi. Ada tepada-pada. Jadi tidak tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau malu kepada Allah. Namun Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul malu kepada Allah untuk memohon. Dalam hatinya Nabi terbersit dalam angan Rasulullah, andaikan ya Allah, andai saja kalau kiblat kaum muslimin itu ke Ka'bah. Andaikan lamun kiblat dengan muslim nojok Masjidil Haram. Ada yang teduk sekali-kali dengan Yahudi lek dalam hatinya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma allimna ma jahilna, amin, wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini masih atas nikmat dan karunia dari Allah, tiang pelonggo sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tiang terlambat malam niki, mohon maaf karena tiang ngajar Leman Pringgabaya, Lombok Timur, hingga alhamdulillah sampai peraya wah maghrib sepeda motor teka dua det pecat. Alhamdulillah berkat doa pelonggo sami, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ذنبنا
يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم amin ya rabbal hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-11 di bulan Sya'ban. 11 nggih? Malam tanggal 11 di bulan Sya'ban. Tanpa terasa Bapak Ibu, doa kita semua di bulan Rajab dikabul oleh Allah. Kita dari bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberkahan hidup di dalam bulan Rajab, begitupun juga di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka tanpa terasa Bapak Ibu, malam ini khusus kita mengkaji dari kitab Kanzun Najah was Surur, yang sebagiannya pun juga menjelaskan dalam satu karya besar daripada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam kitabnya berjudul Madza fi Sya'ban, apa yang ada di dalam bulan Sya'ban, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Sya'ban itu menjadi bulan yang mulia dengan sebab karena Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang sangat istimewa, mana bulan Rajab dan Ramadan. Hingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fadlu Sya'bana ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Jikalau engkau ingin mengetahui, kata Nabi, kelebihan bulan Sya'ban kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadli ala sairil anbiya, itu seperti halnya kelebihan yang aku miliki, kata Nabi, bila dibanding dengan nabi-nabi selain aku. Ia kelebihan bulan Sya'ban lamun bandingkan bulan yang lain. Kafadli ala sairil anbiya, kata Nabi, seumpama keistimewaan yang Allah berikan kepadaku bila dibanding dengan nabi-nabi selain aku. Berembe kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu Isra Mi'raj dinobatkan baginda Nabi sebagai imam para malaikat, imam para rasul terdahulu. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah terbaik di kalangan para rasul. Lamun teumpama kata Nabi kelebihan bulan Sya'ban kence bulan-bulan silain,
Maraentan kelebihan Nabi Muhammad kanca Nabi dan Rasul yang lain tidak akan bisa dikejar, kata Nabi. Hingga pantas beliau mengatakan wa sya'bana syahri, kalau Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Ada sebabnya. Wa fadlu ramadhana ala sairis syuhur, adapun jikalau bulan suci Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadlillahi ta'ala ala ibadihi, seperti halnya kemuliaannya Allah bila dibanding dengan hamba-hambanya. Ya Allah, si hebat bulan Ramadan. Seperti kelebihan yang Allah punya kalau dibanding dengan hamba. Apa lalu kelebihan kita? Lamun terbandingkan dengan Allah Ta'ala, maka itulah perumpamaan Ramadan jika dibanding dengan bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga bulan Ramadan. Allah isi hidup kita dengan lembaran ibadah yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang terbaik dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mengkaji Bapak Ibu. Adapun kata-kata Sya'ban itu disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ada huruf sya, shin, sya, ain, kaf, alif, nun, sya'bana. Sya' bimakna syarafun wa syafa'ah. Adapun huruf sya' dari kata-kata Sya'ban itu, kata ulama, bimakna syaraf. Napi kanan syaraf niki Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan, kekhususan tijanin si Allah Ta'ala. Bagi siapa? Orang-orang yang menghidupkan malam di dalam bulan Sya'ban. Bahkan Nabi mengatakan, man ahya lailatan nisfi min sya'bana lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Sya'ban, terkhusus lagi malam pertengahannya, malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mati hati mereka, meskipun hati manusia sudah mati seluruhnya, tetap hidup hati kita. Sya'ban. Yang kedua ada huruf ain bimakna izzah. Nabi kanan izzah ni kemuliaan, kekhususan yang Allah berikan. Bagi siapa? Orang-orang yang memanfaatkan kesempatan yang dalam hidup ni dalam bulan Sya'ban. Angkat Bapak Ibu yang pun sebut Sya'ban niki ia bulan tau terpersi ate, Rajab bulan tau terpersi awak, Sya'ban bulan tau tembersiang ate, Ramadan tau tembersiang awak ate kanceruh. Karena yang ada saat itu perjumpaan kita dengan Allah. Izzah. Beda kemuliaan orang-orang di dalam Sya'ban niki. Kenapa? Saya nggak lihat dalam bulan Sya'ban tersebut si para ulama, catatan ajal siapa yang akan mati pada tahun ini dari Sya'ban ke Sya'ban, pada Sya'ban itu diserahkan oleh Allah kepada malaikat maut. Agak saya lihat antara kita nih sehadir malam niki si kira-kira arak-arana le buku catatan calon orang yang mati di bulan Sya'ban malam nisfu tahun serah isi Allah Ta'ala jok malaikat maut. Aku mudah-mudahan ini arak-aran teletun nih. Maka arak-aran nih Bu, arak-aran jok tanah suci terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa yang akan mati satu tahun ini dari Sya'ban ke Sya'ban, Sya'ban ini Allah berikan kepada malaikat Israel. Allah tentukan pira kilo beras kalau orang mangkin le dalam tahun niki dari Sya'ban ke Sya'ban, Sya'ban ini Allah tentukan.
Berapa liter air yang akan kita habiskan dalam diri kita dalam tahun ini, Allah serahkan di bulan Sya'ban. Catatan amal kita ditutup di bulan Sya'ban. Catatan amal yang baru dibuka lagi di bulan Sya'ban. Piran tahun terjadi? Malam nisfu Sya'ban. Tanggal pira nisfu Sya'ban? 15 Sya'ban, insyaallah malam Ahad yang akan datang. Jangan sekali-kali Bapak Ibu lewatkan malam itu. Nah yang po malam niki khusus kita bahas tentang madza fi Sya'ban. Apa yang ada di dalam bulan Sya'ban itu. Izzah. Yang kedua, Allah berikan kemuliaan bagi orang yang menghidupkan bulan Sya'ban itu. Dengan apapun, sodakoh kah namanya, iktikaf kah dia, hadir di majelis ilmu kah dia gotong royong kah dalam pembangunan masjid atau musola, selama yang kita lakukan adalah hal yang positif, Allah berikan ganjaran kebaikan. Yang ketiga, ada kata-kata kaf, Sya'bana, ada huruf ba, bimakna birrun wal barokah, keberkahan, kebahagiaan. Kebahagiaan apa diberikan oleh Allah? Kebahagiaan dikala mereka akan masuk bulan suci Ramadan. Mana kebahagiaannya? Dikala mereka masuk dalam bulan suci Ramadan, kayaumun kama waladathu ummuh, ibarat seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pelungguh sami insyaallah masuk Ramadan sudah dalam keadaan terhapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, yang pun perlu Sya'ban niki tau teluwe istighfar, Sya'ban niki tau teluwe solawat, ya langan terpersih diri. Ini lisan kita banyak dosanya nih, apalagi Rubin Sendeman pemilihan macam muselapu jadi tukang survei, handek tahu selut jadi tukang survei doang. Ayo sekarang nih ada hikmahnya Bapak Ibu, rapat Ramadan ada yang kepe, kita masuk momentum Ramadan. Ayo perbedaan yang selama ini terjadi kita melebur semuanya. Kita masuk Ramadan dalam satu panggilan apa? Panggilan iman dari Allah. Memang lamun terawih wah ndek narak dengan saling ngengos. Masuk tarawih kita, ibadah kita baik, angan terbagus, angan tersolah, kembeen. Sehingga Sya'ban niki terperiri selapo. Jangan sampai kita masuk Ramadan sementara falam yughfarlah, sementara kita termasuk orang yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan. Nauzubillah. Birrun, bahagia, wal barokah, keberkahan. Siapa? Setiap orang yang mencari rizki di Sya'ban dengan niat untuk taqarrub ilallah di bulan Ramadan. Angka pulunggo sami sak sampun berniat ya berangkat umroh le bulan Ramadan, nggih. Sya'ban niki pelungguh bismillahirrahmanirrahim, maka setiap satu daripada harta kita yang keluar di jalan Allah itu Allah sudah janji ene teganti sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh yang sudah berniat berazam, insyaallah ya Rabb, lemak dalam bulan suci Ramadan aku harus jadikan Ramadan ini jadi Ramadan paling baik sedekahku kepadamu. Bismillah, niatang leman mangkin. Perkara lemak dek narak terkedu sedekah apa tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berniat dari sekarang. Lagu arak dengan munah rapat dama bulan Ramadan mulai ngeri awak nah. Engkambe takut lapar. Ya Allah, nah ya tuh uji keimanan kita. Makanya kita akan gali dia mazhab Sya'ban itu. Kemudian yang keempat, alifun bimakna ulfah. Arak huruf alif Sya'ban, alif nikah bimakna ulfatun.
napi kenan ulfatun niki Allah berikan kelembutan hati bagi kita yang hidupkan bulan Sya'ban niki. Dan yang terakhir nun bima'na nurun, nurun wa salaman. Nun le dalam kata-kata Sya'ban terjanji si Allah Subhanahu wa taala. Napintan terjanji keselamatan oleh cahaya itu dari mana? Min azabi jahannam, leman siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Amin ya rabbal. Apa saja peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan yang pertama al-awwalu tahwilul qiblati. Pertama di bulan Sya'ban itu berpindahnya arah kiblat. Jadi dulu kita umat Islam ini arah kiblatnya Baitul Maqdis. Kita arah kiblatnya di Al-Aqsa dulu sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 1 tahun setelah hijrahnya Nabi masih kita berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka sejarah di dalam bulan Sya'ban yaitu sejarah pemindahan arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram. Kapan itu terjadi? Pada hari Selasa tanggal 15 Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi dulu orang Yahudi mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengolok-olok baginda Nabi. Apa kata orang Yahudi? Nah ini Muhammad nih gimana nih? Ndak fair Muhammad. Kiblat kita Baitul Maqdis, dia ikuti berkiblat ke sana, kata orang Yahudi. Sementara Tuhan yang disembah bukan Tuhannya kita. Berembe Muhammad nih kiblat tejak turutna, agaman tejendekna turut. Hingga orang Yahudi berkata apa? Muhammad makin berembe entan tesila. Adik tepada solah, adik tepada bagus, adik tepada sopo angan teselapu. Berembe lamun seminggu kami nyembah Tuhan sida, seminggu sida nyembah Tuhan kami.
Nyocok ke pendek lamun meni. Tetenak Rasulullah seminggu menjadi agama Yahudi, seminggu balik lagi Muslim. Kami juga begitu, kata orang Yahudi, ada tepada-pada. Jadi tidak tenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di dalam hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau malu kepada Allah. Namun Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul malu kepada Allah untuk memohon. Dalam hatinya Nabi terbersit dalam angan Rasulullah, andaikan ya Allah, andai saja kalau kiblat kaum muslimin itu ke Ka'bah. Andaikan lamun kiblat dengan muslim nojok Masjidil Haram, ada yang teduk sekali-kali dengan Yahudi. Lek dalam hatinya Rasulullah. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Yang pun turun ayat lek dalam Al-Qur'an. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa kata Allah? Muhammad, kami telah melihat engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit, namun engkau tidak berbahasa apa-apa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sementara kata Allah, aku tahu, kata Allah, yang ada dalam batinmu adalah arah kiblat yang aku ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang Muhammad, kata Allah, balik arahmu menuju Masjidil Haram. Kapan itu? Rasulullah sedang menunaikan sholat. Rasulullah sedang sholat. Dalam riwayat ada yang bilang sholat asar, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan sholat sunnah. Tapi yang jelas pada hari itu, hari Selasa tanggal 15 Sya'ban. Maka Rasulullah saat itu di dalam kitab disebutkan, baginda Rasul, Bapak Ibu, saat itu masih kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Iya, andang baginda Nabi sedang sholat Rasulullah, maka turun ayat ini, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang Muhammad, kata Allah, palingkan wajahmu, arahkan menuju Masjidil Haram. Langsung balik Rasulullah menuju arah Masjidil Haram. Di mana itu terjadi? Di Madinah, yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Nah, yang boleh masjid nike, yang pun teparan aran Masjid Qiblatain. Di situ Rasulullah sholat, langsung Allah turunkan ayat ini dan langsung Allah pindah arah kiblat. Jadi baginda Nabi yang semula arah ke Baitul Maqdis langsung berbalik arah menuju Masjidil Aqsa, menuju arah Ka'bah. Makanya kalau Pulungguh Sami pernah ziarah ke Masjid Qiblatain itu, Bapak Ibu, dua mimbar lenika. Satu mimbarnya yang dulu, mimbar yang menghadap ke Baitul Maqdis itu di pintu masuk yang sekarang. Ya mimbar saat dulu arah menuju Baitul Maqdis. Mara ibarat niki langan utama, nah tutup mimbar. Arah bekas mimbarnya yang dibuat di situ di atas masih sampai sekarang. Nah kemudian kiblat yang sekarang seperti niki. Nah ibarat ya berandangan. No kiblat saat dulu, niki kiblat sak mangkin.
Nah, jadi yang sekarang disitulah arah kiblatnya yang langsung menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, yang pun dalam ilmu fikih, misalkan kalau kita sholat di tempat lain, di daerah lain, kemudian salah arah kiblatnya kita, kalau kita langsung tahu ternyata arah kiblatnya bukan di situ, maka tidak perlu kita membatalkan sholat, cukup tinggal berbalik saja ke arah kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Paham nih? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi peristiwa besar terjadi di bulan Sya'ban. Ia tauna terjadi pemindahan arah kiblat, tahwilul qiblah, dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Wathani, adapun yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban, kata Sayyid Muhammad bin Ali wal-Maliki, turfa'ul a'mal ilallah rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu Allah angkat amal semua hamba, tidak hanya amal baik, amal buruk pun juga diangkat oleh Allah. Pahala dan dosa kita diangkat oleh Allah. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15. Angkat lemak malam Ahad niki Bapak Ibu, jangan pelungguh tinggalkan. Andaikan legatep arak nisfu lek niki arak nisfu, tidak apa-apa. Fastabiqul khairat, kita hidupkan malam itu. Selapuk bila perlu, sebesar mungkin. Kenapa? Kata Nabi, tidak ada satu malam yang sama dengan Lailatul Qadar di luar bulan suci Ramadan kecuali nisfu Sya'ban. Kecuali nisfu Sya'ban. Bahkan disebutkan, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Muaz bin Jabal qala, dari Muaz bin Jabal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahyal layalil khamsa, siapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, wajib mereka masuk surga. Amin ya Allah. Mana lailatat tarwiyah, pertama malam tarwiyah. Bekenan malam tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Apa sebab disebut malam tarwiyah? Karena pada malam tanggal 8 Zulhijjah itu Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Makanya kata-kata ro'a, yaro, kemudian menjadi tarwiyah. Kata-kata melihat, melihatnya Nabi Ibrahim di dalam mimpi dinampakkan oleh Allah pada malam itu. Mana? Malam tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kalau orang yang ibadah haji, persiapan mereka sudah masuk Arafah. Bahkan malam tarwiyah sudah di Arafah kita. Nah, itu malam tanggal 8. Walailati Arafah, malam hari Arafah. Kenapa dikatakan Arafah? Malam tarwiyah Ibrahim bermimpi, makanya dia lihat dalam mimpinya itu Arafah. Arafah artinya mengetahui. Pada malam Arafah itu Nabi Ibrahim tahu sesungguhnya bahwa ini dari Allah. Malam Arafah yang pun disebut malam tanggal 9 itu, hari tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Malam tanggal 8 namanya tarwiyah, ia tahu ngimpi Nabi Ibrahim. Tanggal 9 namanya Arafah, ia tahu nak tahu si Nabi Ibrahim ni tetu-tetu leman Allah Ta'ala impi ni. Wah, dia sekedar mimpi tapi perintah Allah. Makanya tanggal 10 itu namanya hari Nahar, hari penyembelihan. Jadi tanggal 8 mimpi itu, tanggal 9 dia yakin, tanggal 10 pelaksanaannya. Nah, ini malam Arafah. Walailatin Nahri, yang ketiga malam Idul Adha.
Ya tot luwe takbir lek nika. Walailatul fitri, yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima walailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Siapa yang menghidupkan 5 malam ini, kata Rasul, wajabat lahul jannah, wajib mereka menjadi penghuni syurga. Amin ya Allah. Agak lemak malam nisfu Sya'ban, dendek lolos ibu. Jangan diloloskan malam nisfu Sya'ban ni ke. Nah, jadi ia tonta anjuran si para ulama kita baca surat Yasin 3 kali di sana. Baca surat Yasin. Kembe ampun baca surat Yasin telu niat. Apa niatnya? Al-ula disebut dalam kitab niki biniyati tulil umri ma'at taufiq li ta'ah. Lemak lamun malam nisfu Sya'ban, Yasin sak pertama niatang agar panjang umur taat ibadah kepada Allah. Itu niat Yasin pertama. Berniat agar kita panjang umur dalam ketaatan. Wathaniyatu, niat Yasin yang kedua biniyatin al-ismatu minal afati wal ahad wa niyah si'atur rizqah. Ya, niat yang kedua lek dalam surat Yasin ni ke, niatkan agar kita terhindar dari bala dan bencana, dan berniat agar Allah berikan rizki yang halal dan barokah. Niat murah rizki, selamat dari bala. Pada Yasin yang kedua. Watsalisatu, adapun pada Yasin yang ketiga, lighinal qalbi wa husnil khatimah. Niatang Yasin yang ketiga itu aden kaya hati, kuat iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang pun sebut telu kali terbaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu peristiwanya. Adapun yang ketiga, peristiwa besar terjadi di dalam bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pun tersebut wa Sya'ban syahri, pada Nabi. Lamun bulan Sya'ban no bulanku. Kambe ampun kena bulanku, ia bulan tahun turun perintah baca solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli, yang perlu baca solawat. Jadi Allah pilih bulan itu menjadi bulan solawat, bulan Sya'ban. Kenapa? Dengan solawat itu akan menghantarkan Ramadan itu insya Allah menjadi Ramadan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang pun Sya'ban no ibu luwe-luwe tak baca selawat, selawat apapun juga. Yang tan tercinta le Rasulullah. Ni solawat, masya Allah. Allah Ta'ala perintah kita solat. Allah tidak solat karena dia sebagai Rabb, Tuhan, kita sebagai hamba. Dia Khalik, kita makhluk. Allah perintah kita puasa, Allah tidak butuh puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak butuh haji. Tapi dikala Allah perintah kita solawat, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah. Ya tak luwek-luwek baca solawat jemaah. Dait lamun bau lemak lek jelo nisfu Sya'ban ke di situ dianjurkan kita untuk berpuasa. Ya tot anjurang terpuasa si Nabi. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Apabila kamu masuk di malam nisfu Sya'ban, perbanyak solat pada malamnya. Solat apa? Solat sunnah. Solat sunnah apapun. Lagu mohon maaf ndek narak solat sunnah nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada yang mengatakan solat sunnah nisfu. Pokok solat sunnah, solat tasbih kah, solat hajat kah, solat mutlak kah, sunnah tahajud kah, pokok solat tuh. Yang penting banyak solat sunnah. Faqumu lailaha, perbanyak solat pada malamnya. Wasumu naharaha, dan kamu puasa pada siang harinya, kata Nabi. Perbanyak solat pada malam harinya, perbanyak puasa pada siang hari. Kembe ampun panjurang puasa lek jelo nisfu Sya'ban, karena paling demen Rasulullah waktu tak angkat amaliyah nike lamun Rasulullah nyangkan puasa. Selapu amal tak ampun lek bulan Sya'ban. Semua dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar Allah ampuni, illa kecuali ara dosa sinden tak ampun. Mbe dosa sinden tak ampun si Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Allah ampuni dosa semua kaum muslimin pada malam itu hingga bulan Ramadan. Illa kecuali likahinin, dosa tukang-tukang tenung, tukang-tukang ramal, ramal-ramal batul maka andien menang. Muka seluik pada meli tepopot terus. Allah, tukang-tukang ramal dia terganggu pejuluk takdir nenek ibu. Jangan beli dosa jadi tukang ramal. Ini kadang-kadang ia lantaran namosot dengan din Bani Merari. Mereka ada ramalan dengan. Coba kak ita ruan garis imam kamu dulu ni. Hayaran apa sahun. Terus calon Udin ni. Coba lamun garis imam ndim nyocok nih. Ndim nyocok. Mati doang salah sekit. Tetu kita mati doang salapu. Lagu takut dengan isi nah. Pokok tukang-tukang ramal kahin itu bahaya. Dosa belik. Syariat pada marah mohon maaf Bapak Ibu. Luwek dengan lelah sakit akhirnya mencari tukang tenung, dukun. Ya ampun sebeduga dengan datang jok dukun teparan datang ke orang pintar. Terus kita si datang nih ya bodoh. Yang disebut datang ke orang pintar. Lagu aneh orang-orang pintar no datang jok dengan nih dengan jari-jari pejabat no ini nak sadu jari pinteran nama kangkung jari nah. Sehingga berhitung-hitung ya Allah jangan percaya. Justru lamun marak nikah model misalnya net yang beng pelungguh solusinya kata ulama Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan
Kalau misalkan kita punya suatu ujian dalam hidup yang susah untuk kita keluar dari jalan kesulitan itu, atau ada penyakit yang susah untuk bisa disembuhkan, kata ulama Syekh Ali Batiyah mengatakan solat sunnah 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran, mana surat apa yang pelungguh baca silahkan. Dikala pelungguh baca Al-Quran itu, selesainya mohon sama Allah, cari obat dalam ayat yang sudah kita baca itu, tutup mata zahir nih, buka mata hati kita dan bilang ke Allah, angkat telunjuk kita, ya Allah, tunjukkan aku ayat mana yang menjadi obat bagi hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Mbe tau nak teri tunjuk pelungguh ni ke, itulah petunjuk Allah. Ayat itu gunakan. Pada lamun harak barang kita yang hilang, harak barang telang, ya Allah, kamaka bismillah, ya Allah, berikan petunjuk bagi hamba ya Rabb, agar hamba tahu bagaimana, di mana bentuknya, seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lain keri telunjuk pelungguh dalam satu ayat dalam Al-Quran itu, itulah petunjuk Allah. Iya wah amalan, itu obat dari Allah. Lagu lamun dengendeng tenung luian jadi fitnah. Wah ngendeng tenung jok dukun, coba bapak kelelahan sakit, wasugul tama rumah sakit taponin dukun, wah seher, seher dua, seher. Saya pe pegawaian, pasti nak berketuan menu. Oh keriting bulu nuni. Oh ina tuan lamun menu jauh. Jadi fitnah. Makanya diharamkan oleh Nabi. Dosa yang berat itu yang tidak diampuni kahin, tukang ramal. Yang kedua, siapa kata Nabi? Sahir, tukang seher. Ambiaran tukang seher. Tukang-tukang sihir. Ndek na bau kita dengan bahagia. Laris tahu isin dengan ia mita semeri. Terus doa. Pokok setiap dengan mau nikmat arak doang dengan talwate. Sihir itu penyebab pertamanya adalah hasad. Yang pota ajar sebaginda Nabi, sebelum tidur itu kita jaga diri kita. Sihir itu di mana-mana. Disebabkan karena apa? Karena ainnya manusia. Karena pandangan mata seseorang hingga gelap hatinya, hingga mencari sesuatu yang penting dapat. Wah dek nara Allah le dalam matin dengan sama. Ya Allah, makanya Al-Quran sebagai penawar. Al-Quran lengkap le Quran apa yang kita cari. Sambil lagu bapak mbembele Al-Quran, mana yang kita yakini. Memang ada yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur 3 kali itu dibaca. Nah karena sihir ini banyak bentuknya, makanya kan di dalam surah Al-Falaq itu yang banyak menggunakan sihir itu adalah perempuan dengan nina. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin syarri naffatsati fil 'uqad. Tukang-tukang seher, wanita-wanita tukang sihir yang mengikat tali pada buhul-buhulnya. Makanya sihir itu identik dengan mengikat. Dek narak lalu negawe sebia tali dengan jegol, jarum tali, piaang bokos. Gaman darak lalu negawe arah. Okay? Jadi Al-Falaq An-Nas itu adalah solusi.
untuk melawan sihir. Sahir, tukang-tukang sihir, minta ampun dosa le malam nisfu Sya'ban hingga Ramadan. Nauzubillah. Aw musyahin, atau orang yang masih bermusuhan, orang yang masih menyimpan dendam. Pokoknya dai doang hidup sakit tangan ke, datang piran-piran, lamun meno aja, oh nyala wah darah aran peringatan lamun meno nin manusia, bahaya itu Bapak Ibu, ketunah lelah tenggawe ibadah. Nggih, jangan sakit keng da tahajud, mu ampun telang pahala tahajud niki gara-gara kita bermusuhan. Ya Allah, mau apa lagi gara-gara beda pilihan pilpres. Nenek kaji. Sila makin jauh selesai wangi. Selesai. Angka untung tiang Rubin kenjakan pada ribut-ribut tuh le Mekah tahu dia. Masya Allah. Pas celo pemilihan merelemak dengan pemilihan yaitu yang datang balik, alhamdulillah terhindar dari penyakit orang-orang yang datang minta doa lalang semendak. Ya Allah, Semarang datang tunas doa, Semarang datang tunas dukungan, takut ditejarin. Ya Allah, ditbani berbeng harapan kan jok dengan lagu alhamdulillah ya Rob yang buat yang syukur. Menubain tanti yang tengelek Mekah paya arak ngirim foto tuan guru tunas doa ngitelek julun Ka'bah mu foto sin kirim berembe baik ruang kejuk balik hojok julun Ka'bah kan jogang itu. Nenek kaji lagu alhamdulillah makin jakan keruan ge. Sila saya menang sila wahya nasib di Allah Ta'ala. Lamun dek man mau uli sabar, dek man tenasipa ngaran, dendek jogang, nggih, dendek meno jantan begantung puton lek lelon kayu masa nak menuntan begantung hendah, dendek. Jadi itu yang terbaik. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan, itu tandanya Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Kenapa? Allah belum mau untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Iya wasit temikir dendek paksa lalu diri. Mu arak dengan jadi caleg, mu mulu sorban tetap maka dek na tayak ibu sapu kadun. La ilaha illallah. Membesapu lalang semendak na benyanyi. Ya Allah, mau ditang bani bedait. Enggak, sin laguang selebong batu bele. Wah gedung ja tekembe. Mu ampun nelpon. Tuan guru, apa nika? Ara amplop tama rubi. Astagfirullah. Amplop apa tuan nih kena? Anggih pira suara kelek tu ni. Dek ketahu dek ketuan ke mani-mani nanti ya. Mun ternyata silu amplop lepas. Mu makan darak mau suara. Ya Allah, tanggung jawab pelungguh sampai kepeng dengan mun dek depilih dengan. Pada tobat becat. Gara-gara sida ampun jogang dengar. Ya Allah, enggih. Ya Allah, angka ora dunia ni. Lamun tak pikir-pikir ya lucu si tangparan kontestasi ni. Lucu. Enggih. Kawan tenyambi kepeng melet jari semeno. Padahal gaji enden seberapa kan? Allah, ayaran dengan girang wasilah, ayaran dengan girang. Lagu mudah-mudahan nggih selaku pemimpin saat terpilih aden jadi pemimpin yang amanah. Siapapun mereka kita doakan mereka. Jangan cela mereka, kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Kenapa mereka dinasibkan oleh Allah? Allah berikan kepercayaan bagi mereka. Apakah mereka mampu apa tidak? Itu urusan mereka dengan Allah.
dende ita tamain urusan dengan ulita bismillah rapat Ramadan, sila persiapak diri kita untuk masuk Ramadan, nggih. Au mudminul khamri, orang yang minum minuman keras tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang terakhir, au akil lil walidaih, dan orang yang durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena niki jamaah, mungkin momentum kita untuk muhasabah kita akan masuk Ramadan. Mari lepas semua tanggungan, semua dosa, semua penyakit liate maupun pandangan kita yang sering memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Lepas selapo, keakuan kita lepas. Kenapa? Karena kita milik Allah, status kita adalah hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, Allah bimbing kita dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, Allah jadikan kita menjadi hamba yang ikhlas, dan Allah bimbing kita menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa 'afiyah wal istiqamata wal ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.